Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Rene Book Club yang sudah hadir di Zoom. Halo juga nih ada Kak Pinky dan Kak Dina nih di kolom chat. Nah, jadi malam hari ini adalah rangkaian hari terakhir dari rangkaian Pawai Hari Penerjemahan Internasional. Dan kali ini kita akan bersama dengan Mbak Ade untuk membahas yang penting-penting dari penerjemahan buku parenting. Nah, ini di sini Mbak Ade juga sudah hadir. Halo Mbak Ade. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tapi sebelum kita ke Mbak Ade, aku mau mencoba membacakan dulu nih. Nanti kira-kira materi yang akan disampaikan oleh Mbak Ade ini, poin-poinnya adalah ada yang pasti ada perkenalan diri Mbak Ade, kemudian pengalaman unik dan menarik selama menjadi penerjemah buku parenting. Kemudian yang ketiga adalah relevansi buku parenting terjemahan dengan kultur di Indonesia. Dan yang keempat adalah harapan ke depan dengan hadirnya buku parenting terjemahan terhadap masyarakat Indonesia dan penulisan buku parenting lokal. Nah, sebelum acara dimulai, ada sambutan nih dari Mas Farobi editor, selaku pemimpin redaksi dari Rene Book. Kepada Mas Farobi, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Suaranya terdengar jelas ya, Kak? Jelas, Mas. Jelas, Mas. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ini kami lihat banyak juga yang ikut 3 hari berturut-turut. Apresiasi untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu selepas kerja, selepas beraktivitas seharian, tetap ingin belajar dan bertukar pikiran tentang terjemahan di rangkaian acara pawai peringatan Hari Penerjemahan Internasional ini. Tepuk tangan untuk teman-teman yang hadir 3 hari berturut-turut. Nah, terima kasih juga untuk Mbak Ade yang malam ini akan ngobrol banyak bersama kita tentang penerjemahan buku parenting. Em, ini Alhamdulillah baru turun cetak. Sudah sampai rumah ya Mbak Ade? Oh, oke, udah kembaran nih. Udah nih, Silakan. fresh from the publisher. Iya, Hmm. baru banget nyampe. Tadi langsung meluncur. Ini yang ikut PO semua ya. Ayo PO, PO. Wah, ini nggak boleh ditolak kalau eh, tawarannya datang dari penerjemahnya nih. Nah, teman-teman, Rene Book, Alhamdulillah tahun ini pas bertepatan dengan bulan Oktober setelah beroperasi, telah menerbitkan buku selama 14 tahun. Alhamdulillah nanti tanggal 20 Oktober bertepatan dengan tahun ke-14 Rene Book hadir menerbitkan buku mulai dari awal sebetulnya lebih banyak buku-buku lokal. Kemudian pada perjalanannya eh, buku-buku terjemahan banyak juga kami terbitkan berbagai genre mulai dari self improvement, kemudian ada bisnis, parenting, ada juga yang pada tahun 2015, 2016 itu terjual sampai 200.000 eksemplar itu buku bertemakan hobi. Jadi waktu itu kami menerbitkan buku coloring, tapi untuk orang-orang dewasa, My Own World. Itu dari seri 1 sampai 4 kurang lebih terjual sejumlah tadi 200-an ribu eksemplar. Nah, itu yang kemudian uh, memberikan kami spirit, semangat untuk terus menerbitkan buku sampai hari ini
Salah satunya adalah karena respon pembaca, respon teman-teman waktu itu sampai ada komunitasnya ya, yang tertarik dengan buku-buku terbitan Rene Book. Nah, buku parenting ini salah satu eh, tema atau kategori yang kami ingin perbanyak. Eh, untuk buku How to Talk ini kan buku legend, sebenarnya buku legendaris ya. Eh, Bisa dibilang ini kitab sucinya parenting, ada satu media yang mengulas seperti itu karena memang secara isi, secara relevansi meskipun berumur lama tetap bisa kita terapkan untuk mendidik, apa namanya, mengajarkan pola komunikasi dengan anak hingga hari ini. Nah, jadi dengan hadirnya buku-buku parenting yang kami terbitkan, kami berharap bisa memberikan warna pada bagaimana generasi-generasi muda, khususnya teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu muda atau calon orang tua untuk punya guideline ketika kelak memiliki anak, atau yang sedang atau yang baru saja memiliki anak, untuk bagaimana mengasuh anak sesuai dengan ilmu-ilmu parenting gitu. Jadi buku-buku parenting ini mulai dari yang klasik, tergolong klasik ya, How to Talk ini, sampai nanti yang sedang Mbak Ade terjemahkan, saya bocorkan dikit ya. Itu yang terbaru, baru terbit, bahkan bahasa Inggrisnya baru pre-order ya. Itu akan kami terjemahkan juga. Ini terkait dengan pendidikan dan AI. Wah, ini sangat menarik ya. Nah, kembali ke Renebook. Renebook ini kami memiliki komitmen untuk menerbitkan buku sampai pada 100.000 judul. Nah, buku-buku yang kami terbitkan ini eh, baru berapa sampai saat ini? Kalau ditanya sekarang masih ratusan tentu saja. Maka dari itu kami butuh eh, kontribusi dari teman-teman pembaca, penerjemah, itu backbone dari penerbitan kami, penulis, dan tentu saja para eh, distributor yang secara masif pasca pandemi ini terutama menjual buku-buku terbitan Rainy Book secara online ya. Di samping kami juga hadir di berbagai kanal penjualan offline seperti toko-toko buku besar maupun toko-toko buku alternatif ya. Alhamdulillah kami hadir di semua lini itu. Jadi selain itu Spirit Rainy Book juga kami ingin menghadirkan pencerahan kepada pembaca di Indonesia, khususnya dengan menghadirkan berbagai referensi bacaan dari belahan dunia manapun yang kami anggap relevan, kami anggap penting untuk diterbitkan dan diterjemahkan, dan diterjemahkan kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya malam hari ini. Selamat menyimak dan berdiskusi nanti dengan Mbak Ade. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Robi atas sambutannya. Tadi udah dijelasin ya, berarti seputar book dan juga buku ini, buku parenting yang terbaru, How to Talk, So Kids Will Listen and Listen. So Kids Will Talk yang kebetulan memang sekarang lagi jalan pre-order. Jadi teman-teman kalau yang mau punya bukunya bisa ikutan pre-order, dan pengirimannya juga sudah bisa dimulai kalau teman-teman pesannya sekarang gitu. Nah, ini aku mau jelasin. Jadi kan di poster teman-teman sudah lihat ya ada giveaway nih. Boleh langsung ke, nah ini. Jadi malam ini akan ada giveaway satu buku How to Talk So Kids Will Listen.
Cara ikutannya adalah teman-teman bisa follow Instagramnya @penerbit Renebook, kemudian upload ke Instagram Story tentang kegiatan hari ini. Bisa berupa foto, video, ataupun rangkuman materi. Dan jangan lupa tag @penerbit Renebook di story kamu, supaya bisa di-repost sama Renebook dan nanti kita bakalan milih nih satu peserta yang beruntung. Nah, ini adalah info, boleh lanjut? Ya, ini adalah info pre-ordernya. Jadi dari harga normalnya itu 149.500, di periode pre-order ini bisa kalian dapetin dengan harga 119.600 dan bisa dipesan melalui official store kita, official marketplace, di link renebook.com/bio/how-to-talk seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya langsung aku oper aja nih ke Mbak Ade. Boleh di spotlight mungkin Mbak Adenya. Oke. Mbak Ade sudah mempersiapkan PowerPoint. Tadi aku udah ngintip sedikit PowerPoint-nya, sangat lucu ya isinya gitu. Mungkin langsung aku oper aja kepada Mbak Ade. Aku persilakan. Oke, makasih Iza. Ini saya apa PowerPoint tapi dikit aja kali ya. Kita lebih banyak diskusi aja. Nanti saya kalau dilantik gitu ngobrolnya jadi lebih enak. Ini trivia dulu. Saya sebenarnya udah baca buku ini, udah beli yang bahasa Inggrisnya ya. How to Talk ini tuh sekitar tahun 2017 gitu ya. Jadi berapa? 7 tahun yang lalu ya. Ini saya beli ini di buku-buku di Surabaya gitu. Dan karena saya pengen baca dan memang senang, jadi begitu ada tawaran dari Rene Book, saya langsung masak dia waktu itu langsung yes gitu. kayak dream come true gitu mau nerjemahin karena saya merasa ini pantas banget untuk dibaca atau dipelajari gitu ya sama calon tua, orang tua sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga para guru gitu, penting penting untuk komunikasi. Oke, saya share screen ya. Semoga nggak trouble. Share screen-nya udah kelihatan. Bentar ya. Oke, udah bisa ya? Kelihatan ya? Sudah Mbak Ade. Oke. Agak grogi nih milenial sama Gen Z. Oke, judulnya keren banget. Yang penting-penting dari penerjemahan buku parenting. Oh, rhyme. Ya. Oke, pertama kenalan dulu. Ini saya kok nggak bisa klik kanan ya. Oh, ini di sini. Ya, jadi saya menerjemahkan itu udah dari tahun 2013 ya, mulai dari 2013. Sebenarnya saya bukan lulusan dari kayak sastra atau dari ilmu sosial gitu. Saya background saya dari MIPA, kimia UGM. Baru kemudian setelah saya mulai nerjemahin gitu, saya pengen belajar lagi gitu. Jadi saya ngambil dari UT, Universitas Terbuka, karena mereka punya bidang minat penerjemahan yang khusus gitu. Jadi saya pengen upgrade aja kemampuan. Kemudian sekarang masih studi S2 tapi lagi break dulu. Mungkin nanti insya Allah habis ini bisa nyelesain. Pertama dulu tahun 2013 saya udah nerjemahin tapi bukan buku parenting, jadi buku-buku cerita anak-anak, buku cerita remaja, teen lead kayak gitu. Dan kemudian mulai 2017 dan selanjutnya saya mulai menerjemahin buku parenting. Ini beberapa buku parenting yang sudah saya terjemahin. Dan akhirnya dream come true saya ini 2024 ditawarin Rene Books, buku yang memang udah saya baca dan saya praktikkan gitu ya tentu saja. Oke, jadi sebenarnya ini nanti kita akan ngomongin tentang parenting itu sendiri. Tantangan parenting di Indonesia itu sebenarnya apa aja sih? Kemudian
tentang buku-buku parenting yang udah ada sekarang gitu, yang lokal sama terjemahan, itu masing-masing plus minusnya apa gitu. Apakah kita perlu nggak sih kita baca buku parenting terjemahan itu buat apa gitu kan? Karena kadang juga ada downside-nya juga. Kemudian tentang proses penerjemahannya, proses penerjemahan buku parenting yang saya lakukan, kemudian dampak dari buku parenting itu sendiri. Lalu kita nanti bisa diskusi dan tanya jawab. Oke, lanjut ya. Ini tantangan di dunia parenting sekarang. Nggak mudah parenting itu, tapi sayangnya kita itu nggak ada sekolahnya gitu ya. Nggak ada sekolah parenting. Tiba-tiba udah karena ditanya kapan nikah gitu kita nikah, kapan punya anak kita punya anak. Tapi nggak ada yang memaksa kita untuk nggak ada syarat-syarat yang kamu harus lulus ujian parenting dulu nih baru punya anak gitu. Jadi kita learning by doing aja gitu, nyemplung aja langsung ke dalam parenting ini. Ini sebenarnya kasihan anak-anak pertama ya, biasanya buat coba-coba. Nah ini tantangannya banyak sekali, apalagi yang sekarang ya, perubahan sosial. Ini tantangan-tantangan ini sebenarnya menurut saya ini yang membedakan antara parenting zaman dulu, zaman bapak ibu kita gitu, sama parenting yang kita lakukan sekarang ke anak-anak kita. Ya memang dunianya udah berubah, tantangannya berubah, makanya sebenarnya beberapa hal itu udah nggak relevan lagi gitu, yang perlu kita update lagi. Jadi karena tadi nggak ada sekolahnya, biasanya seperti yang saya lakukan juga, parenting itu apa yang bagus dari orang tua yang pernah dilakukan orang tua kita ulang, sementara yang jelek dari yang orang tua yang nggak pingin kita alami anak-anak kita itu kita buang. Jadi cuma sekadar itu kalau kita nggak belajar lagi lebih lanjut. Nah ini beberapa contoh dari tantangannya. Yang perubahan sosial ini kesadaran akan gender lebih bagus lagi ya, udah meningkat kesadarannya. Jadi misalnya kayak punya anak laki-laki sama anak-anak perempuan sama aja nih parentingnya, nggak beda-bedain lagi. Mereka punya peran yang berbeda dalam masyarakat, tapi tidak ada yang favor ke salah satu gender aja. Kemudian untuk anak-anak yang sekarang itu juga mereka lebih sadar akan kesehatan mental health mereka. Jadi misalnya ya, kalau anak remaja, kebetulan anak saya juga remaja, mereka nggak mau misalnya, mereka tahu banget yang mereka mau, dan nggak mau memforsir diri sampai stres misalnya. Mereka sangat, misalnya untuk mengatur waktu itu, saya nggak mau membebani diri, saya mau tetap sehat secara mental seperti itu. Jadi kadang orang tua juga harus menyesuaikan, nggak bisa kayak pikirannya itu masih seperti yang diasuh oleh zaman orang tua kita dulu. Gitu. Kemudian perkembangan teknologi ini udah nggak ini lagi ya, udah jelas banget, berbeda banget dengan generasi orang tua kita. Kayak internet, apalagi sekarang internetnya udah masuk ponsel kan, yang ada di genggaman kita, bukan lagi yang komputer yang dipakai bersama di keluarga gitu. Apalagi ditambah dengan media sosial yang kadang itu lebih berpengaruh ya ke anak-anak kita daripada misalnya obrolannya orang tua sendiri gitu. Kemarin saya baca yang kalau anak-anak nge-search sekarang udah bukan Google lagi, bukan googling lagi, tapi mereka nge-search di TikTok gitu kan. Nah itu udah beda lagi. Padahal di TikTok juga ini source-nya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Tapi memang ya udah, itu memang udah berubah dan kita nggak boleh terus oh bagus zaman kita dulu nih. Ya udah terjadi dan yang bisa kita lakukan adalah menghadapi tantangan tersebut. Belum yang terbaru nih, kecerdasan buatan. Kayak Mas Warobi tadi bilang, nanti ada buku setelah ini. Kita bikin acara lagi ya, Mas. Yang tentang kecerdasan buatan. Nah, ini tantangan lagi yang kita belum nyampe nih musuhnya, kalau mau dianggap sebagai musuh ya. Masih kalau kita lihat di benteng tuh masih agak jauh nih. Tapi harus siap-siap juga gitu, jangan mengabaikan
terus kita nanti defensif banget gitu. Kita tetap harus kemudian tantangan antar generasi ini juga kadang kalau kita kurang refleksi, termasuk saya ya, kurang refleksi itu orang tua itu merasa kayak misalnya saya generasi berapa ya, 90-an gitu. Oh, generasi 90-an tuh paling bagus, anak sekarang tuh lembek nih, apa-apa dikit nggak mau kerja keras atau apa seperti itu ya. Padahal mereka punya tantangan sendiri dan misalnya kesadaran akan kesehatan mentalnya tadi udah lebih bagus gitu. Sementara di pikiran kita masih merasa hukuman fisik itu lebih bagus gitu. Padahal ada cara-cara lain sebenarnya yang lebih positif seperti disiplin gentle disiplin, disiplin positif. Kemudian misalnya dari guru sama orang tua, kita meminta anak-anak itu patuh gitu, do what we say gitu kan. Pokoknya kamu harus ngikut karena aku orang tuamu seperti itu. Padahal tantangan yang dihadapi oleh anak-anak itu adalah skill yang lain, bukan skill yang patuh itu tadi, tapi harus kreatif, berpikir kritis, apalagi udah ada si kecerdasan buatan itu tadi. Kalau kita tetap mengharapkan mereka punya nilai-nilai yang lama gitu ya, kepatuhan tanpa berpikir kritis, ya akhirnya mereka akan kalah gitu ya di tantangan yang selanjutnya. Kemudian juga ada kecenderungan yang generasi tua gitu ya, generasi sebelumnya itu berharap mereka mendapatkan respect dari anak-anak muda itu karena mereka lebih tua aja gitu. Jadi misalnya ya, kamu harus hormati aku karena aku lebih tua gitu, aku orang tuamu misalnya, atau aku gurumu, aku kepala sekolah gitu, aku dosenmu gitu. Padahal respect itu kan earn ya. Jadi kalau kamu pengen dihormati sama orang ya kamu harus menghormati orang tersebut gitu kan. Kadang ada contoh yang orang tua tuh kadang menyepelekan gitu ya sama anak kecil, masih anak kecil, atau nggak menganggap mereka penting atau nggak menganggap omongan mereka penting. Jadi tantangan-tantangan di parenting seperti ini dan kadang kita nggak tahu jawabnya apa gitu ya. Kadang kita coba-coba atau apa. Padahal sebenarnya kita bisa belajar itu tadi menemukan atau mencari informasi parenting yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan seperti ini. Nah, buku-buku parenting itu sebenarnya mempunyai peran untuk menjawab tantangan-tantangan ini gitu. Tapi buku parenting seperti apa gitu kan? Nah, ini kita lihat selanjutnya. Ini dia tentang versus buku parenting terjemahan versus lokal. Ini yang untuk yang lokal, saya nggak bilang bahwa semuanya kayak gini gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dulu awal-awal ketika saya ingin mulai baca buku parenting gitu ya. Ketika anak-anak saya masih kecil, itu saya kadang menemukan buku-buku parenting lokal itu mereka tuh kadang menyertakan pseudoscience gitu loh, science yang sebenarnya nggak terbukti gitu. Misalnya, ini contoh aja yang lagi rame ya. Kemarin kalau teman-teman ada yang lewat, misalnya tes sidik jari gitu, itu kan sebenarnya bukan berdasarkan sains gitu ya, cuman ya itu pseudoscience aja. Atau misalnya otak kiri, otak kanan, itu udah terkenal banget dan kayak kita udah percaya bahwa orang bisa dikotak-kotakan otak kiri, otak kanan. Tapi padahal sebenarnya bukan sains yang terbaru gitu ya, penelitian riset terbaru. Itu kita harus lebih hati-hati untuk memilah yang buku parenting ini. Sementara kalau yang saya tahu dari yang terjemahan itu memang mereka lebih ketat dalam hal sainsnya ya, penelitian terbaru tentang dari ilmu psikologi perkembangan, dari ilmu education gitu ya, pendidikan, terus dari ilmu kesehatan juga seperti itu. Kemudian yang beda lagi itu, ini lagi-lagi dari pengalaman saya dan saya nggak mengeneralisir semua buku lokal seperti ini, tapi ada beberapa yang mereka tuh kesannya menggurui gitu loh, menggurui atau guilt tripping ke orang tua gitu. Jadi ini yang dulu saya rasakan saya baca buku parenting,
Jadi waduh takut banget gitu, rasanya takut banget, terus kok aku disalah-salahin terus gitu, merasa kayak gitu. Eee, Mungkin apa ya, gaya penceritaannya itu bukan berusaha membantu orang tua, jadi orang tua itu kan udah susah banget ya, eee harusnya buku-buku yang self help seperti ini benar-benar help gitu, benar-benar membantu, orang tua, gimana nih caranya ini ke anak, enggak kamu nyalain terus, apa ya, nakut-nakutin seperti itu. Nah, saya melihat yang buku terjemahan ini lebih lebih compassionate, lebih welas asih pada orang tua ya, terutama bahwa ayolah diajak gitu. Kamu mungkin belum kayak gini, belum misalnya kamu belum melakukan gentle disiplin, tapi kamu bisa loh melakukan ini step-stepnya seperti ini. Nah, kelemahannya yang buku terjemahan ini tentu saja kadang konteksnya juga nggak sesuai dengan budaya Indonesia gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya mereka kan kalau dalam segi bahasa gitu ngobrol ke orang tuanya juga kamu pakai you gitu kan ya, kamu gitu kan. Kalau di Indonesia diterjemahkan kan nggak bisa tuh pakai ke bapak ibunya pakai kamu doang gitu, atau ke gurunya pakai nama pertama. Misalnya yang konteks begitu ya. Kemudian konteks apa lagi ya? Pas saya nerjemahin yang Danish parenting itu mereka kayak karena aman banget, kebiasaan mereka itu si stroller anak tuh ditaruh di depan kafe aja, bisa ditinggal begitu aja, karena itu katanya melatih si anak bayi juga untuk lebih mandiri gitu. Kalau kita kan nggak bisa juga kayak gitu ya, harus was-was, harus lihat situasi dong, masa bayinya ditinggal di depan kafe. Sementara kalau yang lokal itu udah jelas konteksnya udah sesuai, dan mungkin ditambahkan dengan eh, apa tentang praktek-praktek beribadah misalnya, seperti itu yang saya lihat itu keunggulannya seperti itu. Nah, salah satu eh, kekurangan lagi untuk buku-buku terjemahan ini adalah perlunya penerjemahan yang baik dan luas. Ini ada beberapa juga saya pernah baca, bukan buku bukan buku parenting ya, kayak buku-buku ekonomi gitu, buku-buku perencanaan keuangan gitu, diterjemahkannya tuh masih kaku banget gitu. Ini bukan Rene Books. Kalau Rene Books sudah keren ya terjemahannya. Jadi memang untuk bisa nyampe dengan baik ke masyarakat itu perlu penerjemahan yang baik dan luas. Oke. Nah, ini proses penerjemahan buku parenting itu sebenarnya yang paling penting tuh apa sih? Sebenarnya dari yang pertama itu tadi penyesuaian gaya bahasa yang luas, nggak kaku gitu ya. Karena ini kan kalau buku self help bukan buku-buku kayak terjemahan buku karya tulis, karya ilmiah, atau misalnya buku dokumen hukum gitu kan. Jadi kita harus, yang penting itu makna dari yang akan disampaikan oleh si buku ini sampai gitu. Kita jangan setiap ada kata-katanya doang gitu, satu persatu kata-katanya kita terjemahin gitu, nggak kurang luas gitu, dan mungkin memang maknanya jadi nggak sampai. Kemudian menggunakan bahasa sehari-hari untuk menerjemah, aduh salah saya ini, menerjemahkan ke percakapan. Harus ada editornya. Oke, jadi ini yang bahasa sehari-hari untuk menerjemahkan percakapan ini biar believable gitu ya, bisa dipercaya dan memang kayak gitu gitu percakapan. Ini bisa lebih bebas lagi dari kaidah-kaidah yang bahasa yang KBBI gitu ya. Misalnya kalau percakapan kamu lebih bebas lagi karena ini memang ujaran kolokial gitu ya. Jadi kayak saya, nanti saya kasih contoh. Untuk percakapan ya uh, kalau perlu, ini trik saya, percakapan tuh saya omongin, saya dramakan sendiri gitu ya, di read aloud gitu, diomongin keras-keras. Cocok nggak nih, kayak wajar nggak nih percakapan seperti ini, gitu, cara menerjemahkan. Yang kemudian yang penggunaan istilah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia itu salah satu tantangan juga, karena kita belum kayak selalu ada istilah baku yang gampang banget kita gunakan gitu ya.
Makanya kalau ini sih kita harus punya ini yang luas, sering baca banyak gitu ya, baca banyak buku, baca banyak artikel tentang tema-tema tersebut yang misalnya kita terjemahkan. Terus ini ada yang udah disepakati sama pers misalnya ya, atau di bidang tersebut gitu. Kalau yang psikologi sih saya kadang as a friend gitu ya, tinggal tanya ke suami saya misalnya yang dia bidangnya psikologi, ini apa istilahnya udah ada belum gitu. Tapi kalau memang belum ada istilah, ya kita menggunakan istilah baru, kita bisa bikin gitu yang kira-kira setara gitu ya, sepadan, atau gunakan aja istilah yang catatan kaki gitu. Jadi istilahnya tetap nggak diterjemahin, tapi kita kasih catatan kaki. Nah, misalnya apa ya? Contoh istilah dalam psikologi itu kan ada istilah fight or flight response. Jadi respon ketika kita dapat tantangan gitu yang mendadak gitu, kita harus ngapain nih? Kita melawan atau lari. Jadi ada yang nerjemahin seperti itu, lawan atau lari. Kadang ada yang tetap ditulis fight or flight. Dan kalau kita ini seperti ini, nerjemahin kayak gini, istilah-istilah, itu juga sangat terbantu dengan editing yang bagus. Jadi saya juga mau kasih apresiasi ke editor saya Mbak Rahastri ya. Ini ikut atau enggak? Kalau ikut terima kasih, saya udah baca lagi tadi beberapa buku. Wah, ini kok jadi lebih bagus nih, lebih terpoles gitu ya. Polish gitu. Jadi itu salah satu pentingnya editor yang bagus. Oke, ini saya kasih contoh buat yang kolokvial tadi ya. Nah, ini saya sukanya buku ini, itu dia punya ilustrasi yang banyak gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian kasih buku ini ke orang gitu, ke teman yang baru jadi, oh ya bisa jadi apa namanya kado untuk yang baru lahiran gitu ya misalnya. Mereka nggak suka baca misalnya, ya udah kamu baca aja yang ada gambar-gambarnya ini, itu udah dapat pelajarannya gitu. Jadi ini bagus banget buat kado juga. Nah ini misalnya ya, ini kan ada bapak sama anaknya yang ngobrol. Kalau dia terjemahin, kalau bapaknya kan pakai ya, I can hear you, go on gitu kan. Nah, kan dia nggak, kalau orang tua di kita, di budaya kita kan orang tua itu nggak ngomong aku, kamu ke anak kan, anak juga nggak ngomong kamu ke bapaknya, tapi pakai ayah, Pak Dedi, papa gitu kan. Jadi pakai kayak gitu. Jadi lebih seperti percakapan asli yang biasa terjadi di rumah-rumah gitu. Kita baca keras-keras gitu, ini udah make sense belum, udah masuk akal belum, atau masih terlalu kaku gitu. Misalnya yang I'm listening to every word gitu. Kalau diterjemahin letter Luxnya berkatanya kan saya sedang mendengarkan setiap kata gitu misalnya. Tapi kan kalau kamu masa ngomong ke anakmu kayak gitu kan, jadi kita terjemahkan sebagai ayah dengar kok semuanya gitu, atau ayah dengar semuanya. Ini no you're not, kita nggak bisa bilang tidak, kamu tidak gitu kan. Aneh banget kan. Jadi apa nih yang mungkin nih? Oh enggak kok, enggak, ayah nggak dengerin. Kita ngomongnya juga sambil apa ya, yang dirasakan si anak ini kan dia marah ya. Jadi gimana? Kalau misalnya kita tulis tidak, ayah tidak, gitu kan? Enggak, enggak luas gitu ya. Jadi kayak gitu. Selain kata-kata, kita juga kayak situasinya itu gimana gitu. Apalagi ini yang kolokvial tadi yang percakapan. Tuh, ini contoh aja ya, contoh kecil. Nah, sekarang tantangan yang yang lebih serem lagi nih, serem nih. Mungkin nanti ada yang calon-calon penerjemah gitu yang kita mau ngobrolin yang ini, yang AI, mesin penerjemah ini. Sekarang udah sepinter apa sih? Terus nanti kita kayak penerjemah ini, kita ini lagi nggak, masih dibutuhkan nggak profesi penerjemah, atau kan udah hilang sama sekali. Nah kalau saya coba, ini kan kalau saya pakai, kalau dulu kita pakai kamus ya, pakai kamus yang gede gitu kalau mungkin udah masih punya bukunya. Kalau sekarang kan kita bisa pakai translate Google sama DeepL gitu kan biasanya. Nah, mereka si mesin penerjemah ini udah cukup bisa menerjemahkan kata-kata ya.
misalnya kita punya satu kata gitu, dia udah bener nih terjemahannya apa. Tapi kadang kalau kalimat, apalagi untuk kalimat idiom atau istilah, mereka masih ngaco. Misalnya kita cari elephant in the room gitu. Ya mereka akan jawabnya gajah di dalam ruangan, misalnya kayak gitu. Padahal bukan itu kan. Elephant in the room itu kan masalah yang tampak di depan kita. Nah, jadi dia udah bagus untuk pengganti kamus aja ya, untuk kata-kata doang. Tapi untuk secara keseluruhan, apalagi rasa bahasa yang tadi, atau untuk yang kolokial gitu, dia masih kaku nih si Translate Google. Tapi bukannya tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan mereka bakalan lebih pintar lagi gitu. Jadi apa nih yang harus kita siapkan kalau misalnya memang mereka udah bisa melakukan hal-hal yang tadinya kita harus mikir sendiri gitu, mereka udah diajarin nih cara yang lebih luas gitu untuk nerjemahin. Atau misalnya kita bilang ke DeepL, tolong terjemahin dengan gaya yang lebih anak muda gitu, untuk teen lead misalnya. Dan mereka udah bisa gitu. Nah, saya rasa penerjemah itu profesi penerjemah belum akan hilang, tapi kita perlu punya skill lebih yang dibutuhkan, yaitu skill editingnya. Skill editing nggak cuma skill nerjemahkan aja gitu ya, karena kita harus siap-siap juga kalau mereka udah pintar gitu. Nah ini mungkin akan skill-skill editing yang untuk sastra misalnya ya, itu lebih masih dibutuhkan lagi gitu. Tapi jangan menutup mata kalau memang itu yang akan terjadi di masa depan gitu ya, ketika memang udah ada AI yang sepintar kita. Oke, ini tadi udah. Nah, sekarang apa nih kontribusi penerjemahan buku-buku parenting gitu ya. Seperti yang dibilang Mas Warogi tadi, kita kan perlu untuk membuat referensi bacaan ya dari manapun. Kita bisa belajar dari manapun. Jadi si buku parenting, buku terjemahan parenting ini akan mensuplai tadi informasi tadi yang memang dibutuhkan oleh orang tua ya, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua untuk menjadi bijak, belas asih, yang compassionate, dan berpegang pada fakta ilmiah. Saya rasa yang fakta ilmiah ini cukup penting ya, karena kalau cuma kita lebih percaya sama mitos-mitos atau fakta yang sebenarnya itu udah old school banget. Misalnya penelitian tahun 40 gitu yang tadi saya bilang otak kiri, otak kanan. Itu sebenarnya udah nggak relevan lagi dan kurang bagus untuk misalnya mengkotak-kotakkan gitu. Kalau anak udah dicap, oh kamu otak kiri, jadi kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk yang otak kanannya kayak gitu. Nah, itu kayak judgement seperti itu kurang bagus untuk perkembangan anak. Kemudian misalnya ada tentang growth mindset sama fixed mindset gitu ya. Perdebatan seperti itu kita juga perlu tahu dari rilis dari sains terbaru gitu, kita harus mengikuti. Nah, setelah meningkatkan pengetahuan, harapannya itu akan mengubah gaya parenting atau perubahan paradigma parenting ini tadi. Yang tadinya kita, ya dulu kan orang tuaku begini, jadi aku akan begini ke anakku. Padahal tantangannya udah beda itu tadi. Gitu. Kemudian yang saya merasa cukup senang gitu ya berkontribusi menerjemahkan buku-buku parenting ini karena dampaknya pada anak itu positif gitu. Kalau kita sebagai orang tua udah sadar mau berefleksi gitu, kita bisa menyembuhkan inner child kita ya, inner child-nya si orang tua yang dulu ketika dia di parenting dengan orang tuanya yang dulu masih meninggalkan luka gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua kita karena mungkin dulu juga tantangannya berbeda. Mereka mungkin ya begitulah cara parenting yang mereka ketahui gitu ya. Jadi kita bisa memutus rantai misalnya yang memutus rantai kekerasan termasuk yang perundungan ya. Kalau kita sekarang lihat berita perundungan, kita kan cuman prihatin gitu, tapi coba kita harusnya berefleksi, ini perundungan ini asalnya dari mana gitu. Ketika anak-anak melakukan perundungan, apakah mereka diperlakukan hal yang sama gitu oleh orang yang lebih tua
either orang tuanya atau gurunya atau kakak kelasnya seperti itu. Jadi kita bisa memutus rantai yang tidak baik ini. Nah, kemudian yang saya senang juga sama buku ini itu tuh nggak cuma membebankan parenting itu pada ibu-ibu doang gitu loh. Kalau di masyarakat kita kan mesti misalnya ya ada anak yang opo nakal gitu. Kalau ini ibunya gimana nggak ngajarin. Nah, padahal parenting tuh harusnya ayah juga hadir. Nggak cuma ibu-ibu. Ini alhamdulillah kayaknya pesertanya nggak cuma ibu-ibu juga, nggak cuma perempuan-perempuan juga ya. Jadi di buku yang How to Talk to ini dia alternate between contoh-contohnya ya dengan orang tua si bapaknya, dengan ibunya gitu. Jadi saya seneng banget sama buku How to Talk ini. Dan bisa jadi contoh yang bagus, yang seimbang bahwa parenting ini memang kerjasama gitu ya antara ibu dan bapak. Oke, apalagi ya? Kayaknya udah, saya udah. Jadi, oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Ini kita ngobrol lanjut ya, diskusi. Enak nih tanya jawab. Nanti kalau misalnya nggak cukup di sini bisa kontak ke sosial saya ya, IG atau X. Oke, makasih. Saya serahkan ke Mbak Iza. Oke, baik, terima kasih Mbak Ade atas tadi sharing-sharing dan presentasinya. Share-nya gimana? Oh, ya. Itu menambah insight aku juga terkait dengan buku-buku parenting, terutama dari sisi penerjemahannya seperti itu. Em, Mungkin kalau teman-teman aku ingetin lagi kalau yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom chat atau kalau mau yang di kolom Q&A itu juga boleh. Tapi kalau teman-teman ada yang ingin bertanya langsung bisa raise hand aja, nanti akan aku pilih untuk open mic gitu. Nah, ini kalau aku lihat di kolom chat tadi ada dari Kak. Ini belum nanya sih, tapi Kak Wulan nih tadi katanya dia relate pada bagian yang guilt tripping ya di buku-buku parenting Indonesia gitu. Nah, pernah baca buku parenting lokal berasa nggak berdaya karena kayak disalahin mulu katanya tuh kata Kak Wulan seperti itu. Tapi emang jujur aku di usia aku yang sekarang aku belum membaca membaca buku parenting sih. Tapi aku mau make sure aja sih. Emang ada ya berarti buku parenting yang kesannya membuat kita jadi guilt tripping gitu ya Mbak berarti? Iya ada. Sayangnya masih ada. Aku Oh, nggak tahu yang perkembangan sekarang ya. Aku kurang ini yang lokal itu. Tapi ada yang dia bukan tulis buku, tapi masih ngadain ceramah yang juga di ini. Karena kebetulan aku diajak temenku gitu untuk ceramah ke si pakar parenting yang ini. Tiba-tiba loh, kok kayak gitu? Gitu aku kayak loh, kok masih kayak gini gitu. Padahal ya dia memang udah senior juga gitu. Mungkin yang nggak cocok aja atau gimana. Tapi hmm. menurut saya ya seharusnya kan dampaknya tadi ya yang diinginkan dari buku parenting kan biar kita dampak positifnya ke anak gitu. Kalau kita sendiri merasa nggak nyaman terus di guilt tripping di ini kan nanti nggak akan melanjutkan kayak gitu, nggak dapet dampak positifnya si anaknya sendiri. Hmm. Oke. Em, Aku mau tanya nih Mbak sekarang seputar buku yang How to Talk So Kids Will Listen ini. Untuk Mbak Ade sendiri tuh menerjemahkan buku ini butuh waktu berapa lama ya Mbak kalau boleh tahu? Aku berapa lama ya? Kayaknya aku 2 bulan apa ya? 1,5 sampai 2 bulan. Karena waktu itu aku ada apa ya? Kena kena libur Lebaran apa ya? Mas Sakti ini yang Oh, tahu. I see. Aku minta tambah libur Lebaran mas atau apa ya? Aku lupa. Ya ya 2 bulanan sih. Tapi enggak terus yang tiap hari Hmm. banget tuh Mungkin enggak. karena tadi Mbak Ade juga sudah pernah baca ya, jadi familiar gitu Hmm. dengan pembahasannya. Jadi, Dan ini tuh bukunya enak banget. Jadi memang dia pakar komunikasi ya. Jadi ngomongin segala sesuatu tuh jelas. Terus kamu kasih contoh-contoh tuh, oh ya ini udah bener banget. Aku tuh sukanya tuh ini bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Kayak tadi yang ada ilustrasinya tadi kan, kamu jangan begini nih, kamu harusnya begini, tak contohin gitu. Jadi enak banget kita belajarnya tuh
Terus gak mikir terlalu berat-berat lah, itu cocok banget tuh dibaca buat kamu. Oke, oke. Nah, em, aku tuh tadi baru lihat di internet juga ya, katanya tuh berdasarkan penelitian tuh Indonesia minat bacanya tuh masih sangat rendah sekali. Nah, em, bagaimana sih kalau Mbak Ade ini sebagai pribadi gitu ya, untuk mengajak em, orang-orang atau mungkin orang-orang di sekitar Mbak Ade gitu untuk membaca buku, terutama buku parenting karena ya seperti yang tadi Mbak Ade juga sudah jelaskan, ilmu parenting itu penting gitu lah untuk para orang tua dan calon orang tua seperti itu. Hmm. Ya bagus. Memang itu penting ya. Cuma mungkin ada juga yang mirip sama aku dulu udah berniat dengan baik-baik, pengen belajar, tapi dapatnya trauma gitu kan karena mungkin kurang bagus guilt tripping. Terus ada lagi, saya pernah mencoba baca yang parenting tapi terlalu berat gitu. Eh, Terlalu ilmiah. Misalnya dia memang true to science gitu, sesuai dengan ini apa riset terbaru gitu-gitu, tapi nggak nyampe di otak karena kayak kita disuruh baca jurnal-jurnal ilmiah gitu kan tambah pusing tuh. Nah kayak gitu, jadi mungkin bukannya kita nggak punya minat baca yang rendah apa gimana, tapi belum ketemu aja buku yang cocok gitu, yang sesuai sama kita gitu. Jadi kalau misalnya punya temen, ini bagusnya kita selalu kasih rekomendasi gitu ya ke sesama temen, ikut acara yang seperti ini jadi lebih tahu, atau ikut di media sosial, follow yang dari penerbit, jadi selalu ada info nih. Nah, begitu kurasa ya, my opinion, begitu kita dapat satu buku yang cocok gitu, yang klik gitu tuh langsung, wah ternyata ada nih buku yang bagus. Aku pengen baca yang lainnya, misalnya dari penulis yang sama kayak gitu. Atau buku yang disebutkan di buku yang ini tadi yang kita baca. Oh, Jadi referensinya ya. misalnya ya kalau punya temen yang belum mulai suka baca buku atau apa, nggak apa-apa di ini terus aja direkomendasiin terus. Nah kalau aku terutama rekomendasi ini karena kamu bisa lihat gambarnya tadi loh. Kalau memang baru bisa cuma suka baca komik atau apa, ya udah baca yang itunya ada tuh udah nyambung gitu. Kamu bisa ngambil sesuatu dari situ. Oke ya, aku juga kemarin lihat nih tweetnya Mbak Ade yang bahas buku ini kan juga rame tuh. Mungkin itu salah satu cara juga ya untuk mengajak orang-orang untuk lebih apa ya tertarik gitu untuk membaca buku parenting gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Azul Maidita. Aku mau nanya tapi di luar dari buku How to Talk. Apakah ada buku parenting Indonesia yang diterjemahkan ke luar negeri? Mbak Ade kira-kira tahu nggak ya? Aku sih belum tahu ya. Aku belum tahu ya. Mm, Aku belum tahu sih. Mungkin nanti Mungkin kita ada juga ya, karena ada buku yang ini diaspora gitu ya, diaspora di luar negeri, dia nulis buku bahasa Indo, mungkin juga nulis dia terjemahin bahasa Inggrisnya, tapi saya kurang tahu sih sejauh ini. Oke, mungkin nanti kita bisa cari dulu. Next ada pertanyaan dari Kak Nabila Budayana. Adakah bagian dari buku How to Talk yang berdampak atau diterapkan pada bagaimana Mbak Ade melakukan parenting di rumah? Nah, ini apakah Hmm. ada nih isinya yang langsung dipraktekin sama Mbak Ade dan akhirnya efektif gitu? Ya terutama yang mungkin kita yang orang tua yang ini masih sering salah paham gitu ya tentang hukuman dan disiplin itu kan susah banget ya karena kita berharap anak-anak tuh harusnya manut ini sama kita. Manut tuh apa? Menurut patuh. Ngikutin menurut ikutin perintah nih, ini kan demi kebaikan mereka juga gitu. Tapi kalau nggak nurut-nurut kita hukum deh. Nah padahal itu nggak efektif ya sebenarnya. Kalau saya sering baca buku-buku yang parenting yang di luar gitu, mereka juga hukumannya itu masih sering salah gitu. Misalnya hukumannya grounded gitu. Kalau kita sering lihat apa film-film gitu, Ya, series kan you grounded gitu, nggak boleh pergi keluar rumah, kamu harus dikurung ya. diem di kamar, dikurung di kamar gitu. Tapi kan apa nggak efektif sebenarnya. Anak-anak nggak tahu itu salahnya apa, ya Hmm. kan? Terus untuk kedepannya gimana gitu? Sebenarnya kita itu untuk hukuman ini sebenarnya itu kan kita pengen cari solusi ya biar anak-anak ngerti ini maksudnya biar dia nggak melakukan misalnya ada kesalahan nggak melakukan kesalahan lagi ke depannya gitu. Gimana caranya menghukum tapi bukan menghukum sebenarnya
Pokoknya gimana caranya kita cari solusi yang efektif gitu. Nah, di buku ini itu yang tentang alternatif dari hukuman itu bagus banget. Jadi dia ceritain banyak alternatif daripada menghukum, kamu tuh bisa melakukan apa aja gitu, dan itu benar-benar efektif gitu. Dan ya ini tadi cara komunikasinya gimana ngomongnya gitu kan. Kan anak-anak tuh pasti kita semua kita orang tua marah, anak marah jadinya kayak perang gitu ya, nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Dan ya, triknya ini ya, salah satu trik yang tentang hukuman ini perlu dibaca oleh banyak orang juga dan juga udah saya terapkan. Oke, jadi untuk Mbak Ade sendiri gitu ya tentang hukuman tadi ya yang dipraktekkan di rumah. Oke, next ada pertanyaan dari Kak Maira Elok. Jika menerjemahkan buku parenting muncul istilah-istilah psikologi, tapi sebagai penerjemah yang tidak memiliki background psikologi itu solusinya bagaimana ya, Mbak? Hmm. Ya bagus banget tuh pertanyaannya. Nah, karena nggak boleh kan ngawur ya, nggak boleh terjemahin ngawur ya. Jadi trik saya adalah saya memang banyak membaca. Biasanya istilah-istilah itu psikologi itu kadang saya dapatkan dari penerjemahan sebelumnya gitu ya. Jadi saya nggak cuma baca bahasa Inggrisnya doang, nggak cuma baca bahasa Inggris doang yang buku yang saya terjemahin, tapi juga baca bahasa Inggris, buku parenting lain, baca bahasa Indonesianya yang diterjemahin. Ini contohnya nih, promosi. Ini salah satu buku bagusnya dari Rene kan, yang parenting juga dan Ya. penting juga untuk teman-teman nanti. Jadi kayak ada istilah-istilah dalam buku ini yang saya pakai juga nih. Nah, yang kedua, ini sebenarnya mungkin nggak bisa ditiru orang ya, karena suami saya kan psikologi. Jadi kadang aku tanya aja ke dia, ini istilahnya apa nih? Kadang dia, jadi kita punya orang gitu ya, yang bisa kasih advice. Gitu. Tapi kalau nggak punya suami psikologi juga, misalnya tanya temen yang psikologi atau kalau ada medsos kan kadang outsource juga kan, nyolek Ivan Lanin misalnya, dia yang udah tahu istilah yang ini apa nih, istilah yang udah umum seperti itu. Dan kalau misalnya belum nemu juga, biasanya saya tandain di highlight kuning gitu, biar nanti si editor tuh lebih gampang. Oh ini belum fix nih. Gitu. Harapannya si editor yang akan cari, atau kadang kalau kita highlight kuning dalam kurung, aku bilang enaknya istilah ini atau ini ya, gitu kita kasih alternatif. Karena kita harus ini juga kerjasama sama editor kan. Jadi tadi yang pertama kamu banyak baca untuk istilah-istilah itu. Kedua tanya suami, tanya teman, tanya kerabat, tanya outsource. Yang ketiga ngobrol sama editor. Oke, jadi intinya tuh kalau nggak tahu jangan nerjemahin sendiri ya. Sosok Ini berlaku untuk istilah lain juga kali ya, nggak harus iya yang juga nggak cuma yang psikologi. psikologi gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Pinky. Izin bertanya, selama berkarir menjadi seorang penerjemah, apakah pernah ada pengalaman menerjemahkan buku mengenai parenting terhadap anak dengan autism? Pernah dapat topik yang seperti itu nggak, Mbak Ade? Secara khusus sih enggak ya. Saya secara khusus enggak. Cuma pas tentang yang Montessori gitu ya, Montessori parenting gitu, mungkin ada beberapa bagian, tapi enggak banyak sih, enggak secara Hmm. khusus. Kayak gitu. Tapi maksudnya kalau baca buku parenting umum tuh pun ada yang bisa dipakai gitu ya untuk diterapkan ke. Karena sebenarnya eh, apa soalnya inti dari si parenting ini kan kita ke anak ini compassionate gitu ya, belas asih ke anak, itu yang parenting gaya baru ini. Jadi sebenarnya bisa diterapkan, kita lebih ngerti anak, kita lebih memanusiakan anak ini ya secara humanis, nggak nganggap mereka cuman minion aja. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nadifah. Ini agak panjang, tapi coba aku persingkat pertanyaannya. Jadi Kak Nadifah ini memang belum banyak membaca buku parenting. Nah, em, melihat tadi PowerPoint Mbak Ade yang membandingkan antara buku parenting luar versus lokal, Kak Nadifah ini bertanya,
Sebenarnya buku-buku parenting, khususnya yang dari luar itu, kan tadi banyak didukung dengan data-data science gitu ya. Nah, data-data itu apakah memang aplikatif atau hanya sekadar nasihat yang bersifat teoretis? Hmm. Ya, ya, ya. Bagus ya pertanyaannya. Eh, ini yang pakai contoh yang how to talk ini ya. Ini dia memang pakai sains ya, data-data dukungan data sains, ada psikolognya juga, ada dokternya juga, dokter perkembangan. Tapi dia menulis ini itu karena dia sudah punya kayak workshop gitu ya, tempat pelatihan gitu, tempat pelatihan untuk orang-orang tua gitu. Jadi dia udah berpengalaman bertahun-tahun dan dari pengalaman si orang-orang ini, orang-orang tua yang mengikuti workshop dia, seminar dia, dia menuliskan buku ini. Jadi bukan sekedar teori-teori aja gitu ya. Ini udah yang terbukti nyata. Nah, selain buku ini saya juga misalnya yang Danish Way of Parenting gitu, cara-cara apa orang Jerman, orang Denmark mengasuh anak itu juga mereka udah menerapkannya meski dengan data-data itu. Jadi data-data itu adalah pendukung aja gitu loh. Pendukung aja dari yang udah diterapkan. Nah, itu yang biasanya saya ini ya, saya baca dan saya terjemahkan. Oke, jadi seperti itu Kak Nadifa, semoga menjawab pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya aku mau tanya tentang buku How to Talk ini sendiri, Mbak. Eh, Ketika Mbak Ade membaca untuk pertama kali atau ketika menerjemahkannya gitu ya, eh, bagian mana sih Mbak yang menurut Mbak Ade tuh paling menarik atau berkesan gitu untuk Mbak Ade dari buku ini? Apa ya? Yang aku berkesan ini kan sebenarnya bukan buku baru ya, buku Mm-mm. lama yang dia pertama kali diterjemahkan tahun 82. Aku udah lahir sih, kamu pasti belum lahir. Dan dia diedit lagi, diperbarui tahun 99. Tapi ketika kita baca di tahun 2024 ini, itu tuh masih relevan banget gitu. Jadi ini kayak buku babonnya gitu. Kayak ya sebenarnya parenting itu harusnya kayak gini, cuman yang ganti-ganti masalahnya aja gitu, lingkungannya. Tapi inti dari si parenting ini, cara kamu komunikasi ke anak, aku bilang tadi secara compassionate, memanusiakan anak itu sama aja. Kalau intinya udah kamu dapat kayak gitu, masalah apapun di tahun berapapun, nanti tambah ada AI atau apa segala macam alien datang gitu, mungkin kita bisa tetap bisa menyelesaikan gitu ya masalah dengan itu yang aku bilang, wah ini dia udah kepikiran nih sejak tahun 82 kayak gini gitu yang Iya, iya, iya. mind blowing ke aku. Masih bisa aku terapin ke anakku nih tahun 2024. Iya, jadi bukunya memang apa ya, long lasting gitu ya. Jadi mungkin Hmm. dari generasi tadi tahun 82 terus ke generasi yang 90-an, 2000-an mungkin nanti yang sekarang masih Gen Z gini tuh diturunkan anaknya juga masih bisa gitu kali ya. Oke, Ya. menarik sih itu buku yang long lasting seperti itu. Oke, next ada pertanyaan dari Kak Naya Natasha. Malam Kak, kebetulan saya adalah salah satu pengajar anak di sekolah bahasa. Jujur saya itu merasa masih kurang bisa berbaur dengan anak-anak nih. Saya rasa tidak bisa masuk ke dalam dunia anak, padahal hal tersebut sangat dibutuhkan supaya anak-anak bisa mendengar. Nah, kira-kira di buku How to Talk ini tuh, adakah yang menceritakan cara berkomunikasi ke anak atau topik-topik yang bisa masuk ke anak gitu? Nah, topik atau tips apa yang lebih banyak bercerita atau anak bisa terbuka dan nyaman berkomunikasi dengan kita? Oke, jadi ini case-nya di sini sebagai pengajar nih. Apakah di buku ini ditujukan hanya untuk orang tua ke anak atau bisa juga dari pengajar ke murid gitu, Mbak? Hmm. Bisa banget karena parenting sama pendidik itu kan mirip-mirip ya dan beririsan juga. Nah, ini salah satu yang aku takjub juga di sini. Itu ini berdasarkan dari pengalaman yang workshop-workshop tadi ya, pengalaman orang tua yang udah melakukan trik-trik dia tulis ulang gitu kan. Nah, bahwa sebenarnya anak-anak ini dia akan lebih banyak ngomong kalau kita dengerin dulu gitu. Jadi jangan misalnya anak kita pengen komunikasi ke anak kita pengen anak cerita gitu
Itu bukan kita nanya macam-macam, wah pulang sekolah langsung, gimana tadi di sekolah, kamu temen bisa dapet temen apa enggak, atau kita merocos gitu kan, anaknya kan paling fine gitu kan. Jadi sebenarnya bukan triknya itu, ini ada di buku ya, trik-trik ngomong sama anak ini banyak banget, tapi terutama yang bikin saya apa tadi takjub itu, kita sebenarnya diem aja, tapi kita mau dengerin dan pay attention ke anak, itu akan membuat dia mau bercerita ke kita gitu. Jadi ada trik-triknya nanti bisa dibaca sendiri, tapi kayak pakai satu one word gitu loh, kayak oh gitu gitu misalnya ya. Misalnya anak cerita, barusan ini tadi kita cuma oh gitu, atau cuma oh oke, terus misalnya kayak gitu loh. Tapi kita dengerin dulu, pay attention-nya, bener-bener kasih apa, ngobrol sama anaknya ya, enggak kita sambil apa main handphone atau apa. Itu anak, dan kadang kalau kita pakai pertanyaan yang tepat, satu pertanyaan yang tepat aja, mereka itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan misalnya, oh, tadi si siapa temanku nggak mau minjemin aku bukunya gitu. Terus kita bilang, kita ikut ngomporin gitu. Nggak boleh gitu, harusnya kasih gitu. Nah, kadang kita cuma tanya, oh gitu. Nah, dia masih lanjutin. Terus terus gimana? Misalnya kayak gitu loh. Nah, itu trik-triknya ada di sini. Gitu. Jadi worth it lah untuk dibaca ya, terutama untuk guru-guru yang ngajar ke anak-anak. Oke, berarti di bukunya juga udah dikasih pilihan jawabannya gitu ya, responnya, Mbak. Iya, dia dikasih, Iya. terutama aku tuh nggak apa. Oke, Oh oke. itu tadi satu kata yang bilang, oh gitu. Terus Mm-mm. lalu gimana? Misalnya kayak gitu loh. Wah, Tapi asal menarik kita sih. dengerinnya bener-bener dengerin. Kalau kita Mm-mm. sambil ngapa-ngapain ya dia nggak akan. Oke, menarik nih kalau udah dikasih apa namanya guides ya untuk Iya, iya. bisa Guide-nya tuh menjawabnya jelas banget. gitu. Oke, mantap. Tinggal Terus dipraktikin aja. siap-siap. Berarti tidak hanya untuk orang tua ke anak ya, tapi untuk pengajar ke murid ini juga Ya, bisa ya banget. bisa dipakai. Oke, semoga menjawab ya ini Kak Naya. Next ada dari Kak Javi Putra. Izin bertanya Kak, dalam rentang waktu 2 bulan selama Mbak Ade menerjemahkan buku ini, apa aja sih tantangannya dan juga tips and trick bagi penerjemah pemula? Mungkin Kak Javi ini pengen atau baru terjun ke dunia penerjemahan nih sepertinya. Ya, tantangannya itu ini beda-beda ya. Kalau orang lain mungkin beda tantangannya. Cuma kalau kita nerjemahin suatu dokumen yang ini kan eh, lumayan tebel ya. Berapa halaman sih? Jadinya nih tiga Hmm, ratus sembilan puluh 400. lima, tiga Hmm, ratus sembilan puluh lima. oke. Kamu butuh endurance, ketahanan yang besar gitu ya, untuk bisa ini naskah yang sebanyak ini dan konsisten juga gitu kan. Jadi trik-triknya itu ya kamu harus tekun gitu. Ya pasti kadang ada bosennya gitu. Kalau bosen ya cari ini yang lain. Tapi bahwa harus konsisten juga. Misalnya di bab satu aku tadi istilah ini aku terjemahin ini gitu. Di bab dua itu harus sama. Jangan, nggak boleh yang aku terjemahin yang lain ketika moodnya muncul beda-beda kata-kata lagi kayak gitu. Lebih lebih apa namanya, tekun. Bisa jadi kalau aku sih aku old school ya, kadang kalau ada istilah yang ini aku tulis gitu, aku tulis istilah ini nanti akan kupakai nih ke berikutnya gitu kan, kadang kita periksa juga. Tapi memang tantangannya itu dengan naskah yang panjang banget itu kan kamu akan overwhelm ya, akan terlalu apa ya, waduh ini misalnya kita kerjakan gitu, waduh ini kok kurangnya masih banyak banget kayak itu. Harus ini diri sendiri sih sebenarnya, kayak kamu tahu ini maraton nih, jadi ya udah kerjain aja, cicil satu-satu, kamu catat yang istilah-istilah tadi biar konsisten kayak gitu. Dan ketika bosen ya ngerjain yang lain dulu atau cari hiburan, tapi konsisten aja sih sebenarnya. Kamu mau misalnya gini, aku mau selesai 2 bulan nih 300 halaman, berarti kan sebulan 150, berarti 2 minggu 75, berarti sehari berapa tuh, kayak gitu loh. Ada target-target tertentu. Oke, berarti udah di planning dari awal ya untuk menargetkan mau mengerjakan berapa banyak dalam waktu 1 hari gitu ya.
Kalau aku boleh tanya nih Mbak, Mbak Ade tuh tools untuk menerjemahkannya pakai apa aja sih Mbak? Kalau tools itu Google Translate, terus DeepL, DeepL itu DEEPL ya, Oke, DeepL, terus kadang Google Translate kadang lebih ngaco, kadang lebih ngaco DeepL. Aku kalau coba belum semua puas aja ya aku Mbak. cari yang lainnya gitu. Terus yang penting nih KBBI, Hmm. kbbi.kemdikbud.go.id. Ini Mm-mm. kan untuk ngecek kata-katanya itu udah masuk kamus apa belum dan ejaannya kayak apa. Ini akan memudahkan kerja editor gitu ya. Editor will thank you, will love you lah pokoknya kalau kamu ngecek dulu nih apa-apa di KBBI. Kemudian ini tadi aku ngecek daftar istilah itu Kemdikbud tuh juga udah bikin namanya pasti.kemdikbud tapi belum bagus. Oh, Jadi, oke, oke. Oke, jadi itu ya untuk Kak Javi dan mungkin teman-teman di sini yang baru terjun ke dunia penerjemahan gitu ya. Tips and trick dari Mbak Ade. Oke, selanjutnya ada dari Kak Rara. Berarti berdasarkan buku How to Talk ini, salah satu hal yang paling penting untuk berbicara dengan anak-anak adalah dengan memberi afirmasi ya. Apakah benar, Mbak Ade? ya salah satunya begitu ya. Afirmasi itu kayak kita let them know, mereka harus tahu kalau kita tuh dengerin gitu loh sebenarnya ya. Itu sebenarnya kan bukan cara ngomong ke anak-anak ya. Cara ngomong kalau kita ngomong ke orang dewasa kan kalau misalnya ya kita ada teman baru, gacuan baru gitu, eh, kita nggak nyambung kadang kan ada tuh orang yang suka nggak nyambung atau cuekin atau nggak pernah bisa dengerin dia ngomong melulu nggak kita nggak mau dengerin. Nah ke anak itu sebenarnya ya kita anggap mereka memanusiakan mereka mereka punya perasaan yang valid seperti itu. Jadi harus kita dengerin dan jangan menyangkal. Ini bab pertama nih, memahami perasaan anak. Kita memahami emosi. Jangan Dina jangan menyangkal si emosi mereka gitu ya. Misalnya mereka sedih, marah, terus apa? Kita kan taunya emosi harus kamu jangan nangis gitu. Jangan marah Mhm. gitu dong. Ini kan cuma begini gitu kayak gitu. Atau kadang kita menyalahkan orang misalnya anak jatuh kena kena lantai kita pukul lantainya. Kayak gitu enggak. Jadi misalnya anak jatuh ya, ya kan "Ah, sakit. Oh, Mhm. kamu sakit ya. Jadi kita ya itu tadi kasih afirmasi ya ini memang perasaan yang valid gitu nggak perlu kamu sangkal-sangkal tapi setelah reda baru oke apa nih selanjutnya gitu. Oke, berarti itu untuk yang tadi kalau jatuh atau kepentok eh, orang orang tua suka nyalahin lantai atau mejanya itu tidak boleh lagi ya. Ya aduh Oke, jadi fokus ke perasaannya ya, sih. ya. Gitu. Oke, oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Bulanita. Kak Ade rata-rata dalam sehari bisa nerjemahin berapa halaman? Terus apakah Kak Ade juga melakukan self-editing terhadap hasil terjemahannya? Ya ini sayangnya saya itu juga editor jadi pasti saya melakukan solo editing ini Rene Book beruntung banget nih kalau hire aku sebagai penerjemah karena pasti akan aku edit juga gitu kan aku nggak puas kalau hasil terjemahannya. Terima kasih Mbak Ade. Ya, aku bayar dua kali ya. Aduh. Ya, ya. Tapi lebih baik begitu ya, karena kita akan itu tadi apa, memudahkan kerja yang editor. Kita kan nggak mungkin, memang kita nggak mungkin sempurna kalau kerja itu. Jadi tadi harus cek KBBI itu kamu nggak mungkin apal juga nih eh, apa kata-kata yang benar misalnya atlet atau atlet gitu ya harus dicek aja. Terus apa tadi? Self editing ya. Nah, terus Terus sehari nerjemahin rata-rata berapa bisa. itu tergantung banget sama sama gaya bahasa yang dipakai orang. Kadang ya saya pernah nerjemahin buku filsafat. Itu Hmm. aku kadang menyesal kok aku terima gitu. Susah banget. Jadi kalau yang itu susah ya berapa ya? Halaman. Kalau yang mudah ini bagus banget yang buku parenting komunikasi ini bisa 5 sampai 10 gitu kalau kita fokus gitu ya. Iya, tapi yang editing tadi benar editing karena kadang tuh kita nerjemahin tuh belum belum nyambung gitu ya sama yang
paragraf, kadang kita udah bener nih nerjemahin kalimat gitu. Tapi ketika kita baca ulang loh, kok sama paragraf yang tadi lompat gitu. Jadi kadang perlu ada bridge-nya, perlu ada jembatannya, atau kadang katanya-katanya terlalu panjang, kita baca ulang tuh kayak kok nggak titik-titik nih gitu. Itu perlu dipotong, bisa jadi 2 atau 3 kali. Oke, berarti untuk Mbak Ade sendiri karena kebetulan editor jadi melakukan self editing. Oke, siap-siap. Nah, aku mau nanya nih Mbak. Em, Mbak Ade ini punya kriteria buku nggak sih yang mau Mbak Ade terjemahkan gitu? Apakah dari genrenya atau penulisnya atau seperti apa Mbak? Eh, iya, kadang aku punya yang ideal gitu ya, yang ideal. Tapi kadang kan memang kita nggak selalu dapat yang ideal. Kayak yang ideal nih, yang ini udah aku baca ini tadi itu ideal banget. Oke. Aku seneng ngerjainnya, aku seneng ngomongin, rekomendasiin ke semua orang tuh aku seneng, itu paling ideal. Aku merasakan manfaat dari bukunya gitu tuh Hmm. sangat-sangat. Kadang aku juga kasih rekomendasi ke penerbit tuh, coba dong kamu terjemahin ini gitu, meskipun nggak harus selalu lewat aku terjemahin. Tapi kadang ini kan pekerjaan juga ya. Pekerjaan tuh kan kamu nggak selalu 100% sesuai yang kamu mau gitu. Jadi nggak masalah juga aku nerjemahin yang lain-lain kayak gitu. Kadang juga aku apa namanya pengen tahu sejauh mana aku bisa yang nggak di luar zona nyaman gitu. Aku juga kan pernah nerjemahin selain dari Inggris ke Indonesia kan Indonesia ke Inggris gitu. Sepanjang aku bisa, ya udah aku terima. Cuma kadang ada yang kamu harus ini banget, maksa banget gitu, Hmm. usaha ada yang usahanya Berarti Mbak Ade ini nggak picky ya kalau dikasih naskah gitu atau gimana Mbak? karena pekerjaan harus diterima. Oke, Gak, oke. bukan nggak pikir banget. Saya Hmm. pikirnya itu saya sanggup nggak nih Hmm. menyelesaikan atau apa maksudnya bisa nggak gitu loh. Bukan cuma saya senang apa enggak, tapi lebih ke bisa apa enggak. Karena kan akan mengecewakan klien ya kalau memang kamu sebenarnya nggak bisa tapi pura-pura bisa gitu. Misalnya kemarin saya ada ditawari terjemahan bahasa Jerman. Nah, saya kan sebenarnya nggak bisa bahasa Jerman, cuma level dasar aja gitu. Jadi saya tawarkan ke anak saya yang lebih pintar bahasa Jerman gitu. Saya nggak terus ya udah deh saya bisa ini ngawur gitu kan nggak bisa ya. Iya nanti. Tapi memang di perjalanan penerjemahan ini saya Hmm. lebih banyak menerjemahkan buku-buku yang kebetulan saya sukai daripada yang enggak gitu. Yang Hmm. kerja-kerjanya yang agak-agak berat tuh lebih sedikit Hmm. lah daripada Ya, yang saya berarti suka. rezekinya Mbak Ade ya itu. Ya, Pas rezeki banget itu dapet. rezeki banget. Oke. Next, ada pertanyaan dari Kak Laksmi. Kak, boleh tips bagaimana caranya memulai karir sebagai penerjemah selain mendalami bahasa sumber dan juga sasarannya gitu. Itu udah bener mempelajari bahasanya yang jelas ya, mastering ya. Eh, Selain itu, kalau kamu pengen masuk ke dunia si penerjemahan ini, ya udah kamu mulai deketin komunitasnya gitu ya. Salah satunya udah bener kamu ikut acara ini gitu kan. Kita jadi tahu tuh, oh Kak Laksmi ini pengen jadi penerjemah gitu kan. Hmm. Ada orang yang tahu. Kamu bisa follow penerbit-penerbit, kamu bisa ikut ke festival-festival buku, festival baca seperti itu. Kemudian kamu bisa mulai menerjemahkan sendiri, misalnya satu bab dari buku yang genrenya kamu suka gitu. Ini setelah membaca banyak ya, kamu harus baca dulu banyak sebanyak-banyaknya yang kamu bisa, yang kamu sukai dari bahasa sumber sama bahasa sasaran. Nah, sampai kamu dapat yang ideal gitu. Siapa penerjemah idealmu gitu. Kamu jadiin patron gitu. Setelah itu kamu bisa nyoba satu bab gitu. Satu bab nerjemahin. Nah, itu bisa jadi portofolio kalau misalnya ngelamar ke penerjemah. Kadang kalau kamu follow ya IG-nya penerbit-penerbit, kadang mereka buka lowongan gitu. Kalaupun nggak buka lowongan, kamu tetap selalu bisa email ke editor bahwa saya nerjemahin ini contoh penerjemahan saya. Kalau misalnya ada penawaran silakan kayak gitu kamu eh,
nawarin diri gitu. Tapi masuklah ke komunitas ini gitu, kenalan sama editor, dan itu tadi baca sebanyak-banyak. Oke. Nah, tadi Mbak Ade sempat mention untuk join komunitas. Nah, komunitas penerjemah nih apa aja sih Mbak yang ada gitu di Indonesia dan kalau kita mau join tuh caranya bagaimana? Nah, sebenarnya ini maksudku bukan organisasi yang resmi gitu ya, karena setauku memang ada tuh himpunan penerjemah Indonesia, tapi itu lebih ke penerjemah tersumpah itu loh, yang untuk Hmm, nerjemahin apa dokumen-dokumen. dokumen-dokumen hukum, dokumen-dokumen perusahaan itu setauku ya. Jadi aku sendiri bukan member, bukan anggota penerjemah tersumpah atau himpunan penerjemah Indonesia gitu. Itu kalau profesional di bidang yang bisnis sama hukum sama. Nah, kalau maksudku tadi komunitas penerjemah yang ini buku Hmm. itu ya komunitas buku secara umum gitu. Komunitas buku, penerbitan, komunitas baca. Oke, berarti ini Kak Laksmi sudah memulai dengan jalan yang benar ya dengan ikut acara ini dan eh, bertanya langsung ke Mbak Ade gitu. Oke, next aku mau tanya lagi ke Mbak Ade ini. eh Menurut Mbak Ade ini seberapa berpengaruh sih buku parenting untuk skill parenting gitu? Karena aku dapat fun fact nih dari editornya nih, Mas Sakti. Itu anaknya penulis buku How to Talk, anaknya Adele atau Elaine ya berarti. Itu Ada. dia juga menulis buku parenting dan ternyata buku parentingnya itu juga rame gitu. Udah, apa bertanya? Iya, Seberapa penting gitu ya? ya. Seberapa berpengaruh Jadi buku gini, parenting? sebenarnya kalau kita nggak baca buku parenting, asal parenting kita, kamu udah confident gitu ya sama parenting itu, kamu bisa lah, asalkan tadi apa namanya inti dari memahami anak itu compassion, compassion, welas asih dan kamu memanusiakan anak. Tapi you don't know what you miss gitu loh. Aku dulu juga nggak mau tuh, aku terlalu sombong untuk nggak baca. Menurutku aku udah pinter gitu ya. Nah, aku udah ngerti lah, suamiku juga psikologi kok gitu kan. Tapi setelah baca buku yang setelah lewat traumanya tadi ya, aku baca buku lokal trauma. Kemudian aku baca buku yang bahasa Inggris, ternyata tetap ada hal-hal yang sudah yang tertulis di situ itu memvalidasi apa yang sudah kulakukan gitu. Itu rasanya tuh kamu seneng gitu, tambah semangat gitu untuk tetap melakukannya. Kemudian tetap ada hal-hal kecil lainnya yang harusnya itu kamu bisa lakukan tapi kamu belum lakukan karena nggak ada yang kasih ide tadi dari buku gitu. Parenting, aku merasa parentingku tuh udah bagus gitu. Tapi tetap dari setiap buku yang dibaca itu ada hal-hal yang bisa bikin tambah bagus lagi dengan anakmu jadi terbantu lagi gitu. Terus ada satu hal yang aku pernah baca buku yang tentang parenting orang Prancis gitu ya. Mereka cara menidurkan anak gitu. Ah, itu aku menyesal banget. Kenapa aku nggak baca buku ini dari dulu kayak gitu. Emang Jadi gimana ada Mbak cara nidurin anaknya Mbak? cara nidurin anak. Aduh, ya gitu deh. Kamu baca sendiri. Jadi apa kayak kayak nggak kayak kita yang gendong-gendong terus gitu loh. Anak tuh harus dilatih gitu. Oh, Dibiarkan sleep tidur training itu sendiri bukan? gitu. Nah, itu tuh belum tentu cocok sama kita, apalagi kalau kamu tinggal sama orang tuamu gitu kan. Kalau kamu punya baby sama orang tua sama mertua, kamu malah dimarahin tuh, oh, enggak ditinggal-tinggal. Belum tentu Hmm. cocok, tapi kalau kamu yang tinggal sendiri bisa sih kamu coba. Jadi maksudku kamu baca buku, kamu misalnya kamu percaya diri sama parentingmu, kamu nggak apa-apa, nggak masalah, anakmu juga nggak akan keteteran gitu tanpa membaca buku parenting. Tapi dengan membaca buku parenting, kamu ada tambahan cara-cara trik-trik yang bisa membuat parentingmu lebih bagus atau kamu bisa nge-share ke partnermu gitu ya, ke suami gitu. Ini loh bisa nih kayak gini, mungkin kamu bisa coba ada ada validasinya gitu loh. Ini menurut buku ini tuh
kayak ini bagus, kita coba deh. Kalau aku doang yang ngomong, kamu begini gitu ke anak, kan mungkin dia nggak percaya ya, karena Mm-mm. emang ngapain sih, kamu siapa gitu. Tapi ketika ini loh, menurut buku ini tuh bagus nih kayak gini, trik yang seperti ini ngomong ke anak kayak gini, dia kan mungkin lebih, oh iya 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 boleh deh dicoba kayak gitu. Itu salah satu fungsi ya dari baca. Oke, jadi perbanyak membaca dan referensi ya, karena kita nggak pernah tahu ilmu baru apa lagi nih yang akan kita dapatkan gitu, khususnya bidang parenting. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk menutup sesi ini. Aku mau tanya nih untuk Mbak Ade pribadi tuh ada panutan atau idola penerjemah nggak sih Mbak? Yang Udah cuma ya, dan siapa dan karyanya tuh apa yang bikin Mbak Ade merasa wah ini ini mungkin bagus banget. idola semua orang. Ini Bu Listiana yang penerjemah Harry Potter. Dia Oh, itu, aku suka dia itu karena dia tuh sangat percaya diri untuk membuat istilah-istilah baru dari Harry Potter tuh, kayak misalnya cermin Tarsah gitu kan. Terus Myrtle Merana gitu. Jadi eh, kayak gitu loh, penerjemah yang bagus itu. Kamu bisa sangat percaya diri, mungkin mikirnya juga lama ya, berhari-hari, tapi padanan katanya terasa pas gitu. Itu susah banget sih. Itu perlu jam terbang kalau kayak gitu tuh. Nggak bisa kayak kita baru kerja berapa tahun gitu udah bisa menemukan. Kalau aku cuma dalam tahap gini, ada kayak istilah gitu ya, idiom dalam bahasa Inggris gitu yang terjemahkan. Terus aku nemuin peribahasanya yang cocok di bahasa Indonesia. Wah, aku udah bangga banget. itu Yes, seneng banget gitu. ya rasanya. Udah seneng banget rasanya. Nah, itu aku belum bikin ya. Nah, sementara Bu Listiana ini, dia bikin sendiri istilah-istilah, dan istilahnya tuh pas banget gitu loh. Wah, itu luar biasa. Oke, oke. Ya, jadi kamu nggak miss. Kadang kan ya, kalau terjemahan kurang bagus, kita merasa, oh baca bahasa Inggrisnya aja lebih bagus. Kalau Mhm. Harry Potter ini, kamu baca bahasa Indonesia itu sama bagusnya, kadang lebih bagus daripada terjemahan. Oke, jadi Bu Listiana dengan Harry Potternya ya, Mbak Ade. Oke. Terima kasih Mbak Ade sudah hadir di Pawai Hari Penerjemahan Internasional Oke. Rene Book nih dan menutup rangkaian acaranya Rene Book. Sukses selalu untuk Mbak Ade. Semoga next projectnya dan untuk di kesempatan selanjutnya bisa bekerja sama lagi dengan Rene Book gitu. Ya, makasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Untuk yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi form yang sudah di-share oleh Sakti di kolom chat dan juga memberikan saran dan kritik untuk acara pada hari ini. Nah, sebelum acara ini berakhir, kita foto bareng dulu kali ya untuk kenang-kenangan dan juga dokumentasi. Sebentar. Jadi teman-teman Terima kasih yang semua yang hadir. Aduh, banyak ya, juga ya. Lima. lumayan ada 40-an yang masih bertahan sampai hari ini. Sebenarnya yang daftar itu Mbak sampai 150 kalau di form Hmm. Google Formnya. Hmm. Lupa kali ini. Iya mungkin lupa ya. Jadi Nggak apa-apa. Nanti yang masih penasaran nanya, atau sekarang belum belum ada pertanyaan, tapi nanti ada pertanyaan bisa ke ini, IG siap-siap. atau Oh ya Mbak Ade bisa dihubungi di mana nih kalau kita pengen keep in touch sama Mbak Ade? itu tadi Ade Kumala gitu. Sama Twitter, Exco, sama Instagram. Oke. Baik teman-teman yang mau on cam dipersilakan kita mau foto bareng. Oke, Sakti udah siap untuk screenshot. Satu, dua, tiga. Lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Boleh. Oh ya, aku minta tolong operator ada share PowerPoint sebelum berakhir. Oke, aku ingetin kembali sebelumnya Mas Sakti. Ini ada giveaway ya. Buku How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. Caranya adalah follow Instagramnya @penerbit Renebook.
kemudian upload ke Instagram Story tentang kegiatan hari ini. Bisa berupa foto, video, ataupun rangkuman materi. Dan jangan lupa tag @penerbit Renebook. Nanti kami akan memilih satu peserta beruntung untuk mendapatkan buku ini. Dan juga untuk teman-teman yang dari kemarin sudah ikut nih, jadi pengumumannya nanti akan disatukan di esok hari seperti itu. Next. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan buku How to Talk So Kids Will Listen, ini kami lagi masa pre-order. Ini kalian bisa hemat sampai 29.000 khusus di periode pre-order aja. Caranya adalah dengan pesan melalui link renebook.com/bio/howtotalk. Next-nya. Dan Rembook ini juga ada buku baru, ada 3 buku baru, yaitu Bullshit Jobs yang akan pre-order di tanggal 4 Oktober nanti. Kemudian ada Sejarah Dunia versi Islam yang dihilangkan, dan juga ada buku finansial, ini judulnya Good with Money. Next. Nah, jangan lupa untuk follow media sosial Renebook, ada di Instagram, @penerbit_renebook, kemudian threads penerbit Renebook, TikToknya @renebook_, X atau Twitter Renebook, dan juga YouTube-nya Renebook. Baik, karena sudah jam menunjukkan hampir pukul 9, jadi acara hari ini aku akhiri di sini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman, dan sampai jumpa di acara Renebook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi semuanya. Sampai ketemu lagi Mbak Ade. Makasih ya Mas Sakti. Sama-sama Mbak Ade. Makasih Iza. Makasih. Mas Warobi masih ada nggak? Izin live ya. Iya, Mbak.